tanggal 1 Dzulhijjah, awal dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk sama-sama bertekad untuk mempelajari dan memahami sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini adalah sebuah amal yang baik, bahkan ini termasuk di antara amal yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu sudah merupakan kebaikan, keutamaannya sangat besar, keutamaannya sangat tinggi, dan tentu akan bertambah keutamaan dan kelebihannya ketika kita melakukan hal ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, di mana dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya ma min ayyamin al-amalus salih fihinna khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal-amal menjadi terbaik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama ini itu melebihi keutamaannya dari amalan yang kita lakukan di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kalau kita memandang dari segi atau dari sisi siangnya. Ya, karena para ulama kita berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, maka para ulama kita mengatakan bila dipandang dari malamnya, maka yang lebih utama adalah 10 malam terakhir dari Ramadan. Karena di 10 malam terakhir dari Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar, ya, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sementara bila dipandang dari sisi siangnya, maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, karena di 10 hari pertama ini itu terdapat Yaumun Nahar, hari berkurban, di mana hari berkurban itu adalah merupakan hari terbaik di dalam setahun yang berjalan. Ya, karena itu amal apa saja yang bisa kita lakukan di awal Dzulhijjah ini, maka lakukanlah. Amal apapun yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka lakukanlah. Ya. Sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu beliau kalau misalnya memiliki utang puasa, maka beliau senang untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari seperti ini. Ya, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, jadi para ummahat, para akhwat yang punya utang puasa, ya, yang punya utang puasa Ramadan itu sangat baik untuk diganti di hari-hari seperti ini. Kenapa? Karena amalan kita malah puasa yang ada di 10 10 hari terakhir itu bisa mengalahkan dikalahkan pahalanya oleh 10 puasa atau 9 puasa yang kita lakukan di 10 pertama ini. Ya, saking besarnya keutamaan tersebut, ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas hari-hari ini, ya. Dalam surah Al-Fajr Allah katakan wal fajri walayalin ashar, dan demi waktu fajar dan demi 10 malam atau 10 hari. Ya. Perbedaan ulama kita mengatakan 10 layalin asyar itu adalah 10 malam terakhir dari Ramadan, dan layalin asyar adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kedua waktu tersebut itu terkandung di dalamnya dalam kata layalin asyar. Ya, jadi saat ini, hari ini, alhamdulillah terkumpul baik kita. Sekarang adalah merupakan waktu fajar, waktu subuh, dan juga sudah masuk dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, terlebih lagi Rasulullah SAW menganggap bahwasanya waktu-waktu kita seperti ini,
ya waktu-waktu pagi seperti ini adalah merupakan waktu di mana Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku fi bukuriha, di pagi hari mereka. Ya, di pagi hari mereka. Ya, artinya seperti ini, seperti sesudah sholat subuh. Ini adalah waktu-waktu yang diberkahi. Ya, karenanya di antara penghalang untuk kita mendapatkan keberkahan yang selalu Allah Subhanahu wa taala turunkan di pagi hari itu adalah tidur di waktu-waktu yang seperti ini. Ya, makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan taklim subuh seperti ini, insya Allah ini bisa memantik semangat kita untuk kemudian tidak terbiasa dengan tertidur di pagi hari. Ya, karena kenapa? Karena untuk mencegah kita bisa tertidur di pagi hari adalah kita mencari kesibukan. Ya, kalau kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka di sana ada sunnah untuk kita berzikir pada waktu pagi dan petang. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila dalam ayat. Dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bukratan, di pagi hari, wa asila, dan di sore harinya. Ya, dan mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yusabbihunallaha qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang memperbanyak tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Ya, karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keberkahan buat kita dari majelis ini. Dan terlebih lagi bahwasanya yang kita pelajari adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kalamullah, yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seluruh ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang memiliki mukjizat, ya, memiliki mukjizat, yang mana mukjizat ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat kita terbungkam, ya, yang membuat kita takjub dengan setiap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi terkadang kita tidak terbungkam atau takjub dengan bacaan ayat Allah Subhanahu wa taala, atau saat kita membaca ayat Allah, atau saat kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena pemahaman kita dan pengetahuan kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita kurang memahami, ya, maka disitulah kemudian kita terkadang menganggap Al-Quran itu sama saja dengan ucapan-ucapan yang lain, ya, perkataan-perkataan makhluk Allah, ya, padahal Al-Quran ini adalah kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang apa namanya, yang sekiranya diturunkan ke dekat sebuah gunung, niscaya mereka akan tunduk dan hancur lebur, ya, saking besarnya energi yang ada pada Al-Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran ini diturunkan untuk gunung atau diturunkan ke sebuah gunung, niscaya kamu akan melihat gunung itu tunduk, hancur lebur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang membuat kita terkadang kurang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena kita sendiri belum mampu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadabbur Al-Qur'an seperti ini insya Allah bisa menjadi bagian yang menolong kita dan membantu kita untuk semakin takjub terhadap Al-Qur'an ini. Ya, kita bungkam seolah-olah kita tidak bisa berkata apa-apa terhadap keluar biasaan dari setiap ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan pada kesempatan ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai tadabbur kita dengan mempelajari surah Al-Fatihah. Ya.
Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh surah-surah yang lain. Ya, karena itu sekalipun dia hanya terdiri dari 7 ayat, tetapi maknanya bisa mengandung seluruh apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, karena itu sempat dengan panitia kami tawarkan apakah ini kita bahas sekali saja, artinya oke, yang penting kita sudah tahu secara umum isi daripada Al-Fatihah itu seperti apa, sudah selesai. Atau kita tambah sedikit detailkan, tetapi setidaknya pertemuannya bisa sampai 3 kali. Atau kalau malah mau lebih detail, kita betul-betul mau mengetahui apa yang terdapat dalam Al-Fatihah ini bisa lebih dari 10 bahkan mungkin 20 pertemuan ya, untuk membahas daripada surah Al-Fatihah ini. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Fatihah ini adalah Ummul Kitabi. Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Ya. Induk dari semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Itu ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Ya. Namun ala kulli hal ya kita akan membahas insya Allah setidaknya 2 sampai 3 kali saja ya, karena mungkin kalau bukan juga penuntut ilmu yang betul-betul punya konsentrasi untuk mempelajari Al-Fatihah ini, bisa jadi juga jenuh dengan apa yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan. Ya, ala kulli hal pada kesempatan ini kita akan coba sebutkan beberapa hal yang terkait dengan surah Al-Fatihah ini, ya, yang terkait dengan surah Al-Fatihah. Artinya semacam resume saja, ringkasan seperti apa keutamaan dan kekhususan daripada surah Al-Fatihah ini. Baik, jadi surah Al-Fatihah ini jamaah sekalian itu memiliki nama selain daripada Al-Fatihah. Ya, selain daripada sifatnya dia adalah Makkiyah, dia memiliki nama-nama yang lebih daripada satu. Ya, bahkan bila kita kumpulkan itu bisa mencapai 36 nama selain daripada Al-Fatihah. Ya, jadi memang terkadang juga Al-Fatihah ini dijadikan teka-teki surah apa yang tidak disebut nama surah apa yang tidak disebutkan kalimatnya atau katanya di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya adalah Al-Fatihah. Tidak ada kata Al-Fatihah di surah Al-Fatihah. Ya, sama juga surah Al-Ikhlas, tidak ada kata Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Tapi dari ke-36 nama ini, silakan para umat mencari sendiri kira-kira apa saja yang dimaksud dengan nama-nama itu ya dari surah Al-Fatihah ini. Tapi setidaknya bahwasanya ketika nama itu berganda, itu bisa menjadi tanda bahwasanya surah itu yang atau yang dinamakan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Ya, sama saja Allah Subhanahu wa taala memiliki yang setidaknya yang diketahui itu adalah ada 99 nama. Ya, satu zat tapi kemudian memiliki nama yang berlebih yang menunjukkan akan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dengan surah Al-Fatihah. Ya, kalau ada orang banyak namanya atau banyak gelarnya, itu juga menunjukkan bahwasanya ada banyak sesuatu atau pengetahuan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, dan keutamaan daripada surah Al-Fatihah ini juga banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita akan sebut ya secara satu persatu. Dan untuk Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu surah yang disebutkan keutamaannya kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Namun penyebutan itu bukan langsung menyebut Al-Fatihah, tetapi nama lain daripada surah Al-Fatihah, yaitu yang disebut dengan As-Sab' Al-Masani. As-Sab' Al-Masani.
Ya, seperti dalam surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim." Ya, dalam surah Al-Hijr ayat 87 Allah katakan, "Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikanmu wahai Muhammad sab'an minal masani. Ya. Yang dimaksud dengan sab'an minal masani itu adalah Al-Fatihah. Yang kita kenal dengan Al-Fatihah. Ya. Tapi kita juga perlu tahu bahwasanya sab'an minal masani ini adalah Al-Fatihah itu sendiri, ya. Jangan sampai misalnya kita membaca Al-Qur'an melewati Al-Hijr tapi kita tidak paham bahwasanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya SAW itu adalah surah Al-Fatihah. Ya, sab'an minal masani, yang dimaksud sab'an minal masani artinya adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, dan kita juga sebentar akan menyebutkan makna daripada sab'an minal masani, ya. Tapi kalau diterjemahkan itu artinya adalah 7 ayat yang berulang-ulang, yang selalu diulang-ulang. Ya, makanya Al-Fatihah ini itu diulang terus di setiap sholat kita. Ya, tidak pernah kita sholat kecuali pasti kita akan membaca kembali Al-Fatihah. Ya, makanya dia akan terus terulang pada setiap muslim, pada setiap muslimah yang mengerjakan sholat. Ya, sehingga dia disebut sebagai masani, ya, sebagai sesuatu yang diulang, diulang dan diulang. Ya, tidak pernah kita berhenti untuk membaca Al-Fatihah. Setiap hari pasti kita membaca Al-Fatihah. Di setiap sholat kita pasti kita baca Al-Fatihah. Itu diantara makna daripada masani. Ya. Taib. Dan surah Al-Fatihah ini, jamaah sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cakupannya, ya, maknanya itu bisa mencakup seluruh isi Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak ada maksud daripada Al-Qur'an kecuali di dalam surah Al-Fatihah ini akan ada di dalam surah Al-Fatihah. Ya, sementara seluruh Al-Qur'an, ya, 113 surat itu tidak akan berguna kecuali bila ada Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah bisa mencakup seluruh isi Al-Quran itu yang 113 selain daripada Al-Fatihah itu sendiri. Tapi seluruh isi Al-Quran ini tidak bisa mencapai dan menggapai seperti apa yang ada pada Al-Fatihah. Ya, termasuk kita bisa melihat di dalam sholat, sekiranya seluruh surah, ya, mulai kita baca dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi di dalam surah Al-Baqarah, kemudian kita lanjut ke surah Al Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian sampai ke surah An-Nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya, kita baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas tapi kita tidak membaca Al-Qur'an, maka sholat seseorang itu tidak akan diterima. Ya, karena Nabi SAW mengatakan la sholata liman yakra al-Fatihah atau al-masani ini. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, ini tetapi kemudian sekiranya seseorang mengerjakan sholat lalu kemudian yang dibaca hanya surah Al-Fatihah dan tidak membaca surah yang lain, maka sungguh Al-Fatihahnya sudah mencukupkan dirinya untuk memenuhi rukun daripada sholat tersebut. Artinya sah. Ya, orang yang sholat hanya membaca Al-Fatihah, maka sholatnya sudah dianggap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini dari perkataan atau pendapat yang rojih di dalam perbedaan ulama kita tentang membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah di sholat-sholat kita. Taib. Kemudian jamaah sekalian, kita coba fokuskan pemahaman kita terhadap Sab'ul Masani ini, ya, Sab'ul Masani ini, ya, 7 ayat atau 7 yang berulang-ulang. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan As-Sab'ul Masani? Ya, yang diberikan atau yang dikaruniakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa Al-Fatihah ini, Sab'ul Masani ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi atau seorang rasul sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Sab'ul Masani ini khusus diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentu ikut untuk umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan Sab'ul Masani? Di sini ada beberapa penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan Sab'ul Masani. Yang pertama adalah Al-Fatihah ini. Ya, adalah surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah. Dan ini disepakati oleh para ulama kita. Bahwasanya Sab'ul Masani itu adalah Al-Fatihah. Lalu kemudian disebutkan lagi ya tafsiran-tafsiran yang lain yang dimaksud dengan Sab'ul Masani adalah As-Sab'ut Tiwal. Ya, As-Sab'ut Tiwal yaitu ada 7 surah, ada 7 surah yang panjang. Ya, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal. Ini yang ketujuh dan disambung dengan At-Taubah. Ya. Jadi 7 surah ini itu adalah surah yang panjang. Ini disebut dengan As-Sab' At-Tiwal. Ya. Dan kita sebutkan tadi juga bahwasanya At-Taubah juga masuk. Ya, padahal kalau kita lihat At-Taubah itu ada di surah yang ke-9. Ya. Artinya kalau dari urutan itu di pangkas Al-Fatihah berarti dia masuk ke 8. Tapi kemudian bisa dipahami bahwasanya At-Taubah ini asalnya atau awalnya itu adalah bagian daripada surah Al-Anfal. Ya. Dia awalnya asalnya itu adalah surah Al-Anfal. Ya, karena itu untuk menghilangkan keraguan apakah dia surah tersendiri yang terpisah dari Al-Anfal, makanya untuk surah At-Taubah itu tidak dituliskan basmalah. Ya, karena apa? Karena ada keraguan apakah harus disatukan dengan Al-Anfal atau harus dipisah dari Al-Anfal. Ya, karena itu tetap dipisah tapi tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Al-Fatihah tadi disebut sebagai Sab'ul Masani dan namanya adalah Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah itu disebutkan 7 surah yang panjang dan Al-Fatihah masuk dari bagian As-Sab'u Al-Masani. Itu disebabkan karena Al-Fatihah adalah merupakan pintu utama untuk masuk ke 7 surah yang panjang tersebut. Jadi saya ulangi, bahwasanya Al-Fatihah secara pokok itu disebut sebagai Sab'ul Masani. Lalu kemudian 7 surah setelahnya sampai ke At-Taubah itu disebut sebagai As-Sab' Al-Masani. 7 surah yang panjang. Ya, tetapi kemudian ada Al-Fatihah di awal, artinya Al-Fatihah itu menjadi pintu utama, ya, menjadi pembuka. Al-Fatihah menjadi pembuka, menjadi pintu utama untuk kemudian memasuki 7 surah yang panjang tersebut. Itu di antara makna daripada As-Sab'u Al-Masani. Ya. Yang tujuhnya ya, yang tujuhnya. Dan berikutnya
istilah masani, ya istilah masani yang ada dalam surah Al-Hijr itu. Apa yang dimaksud dengan al-masani? Ya, jadi Nabi itu diberi as-sab masani, ya. Diberi sab'an minal masani. Jadi diberi ada 7, ya sudah kita tafsirkan ada 7 ayat di surah Al-Fatihah. Kemudian ada 7 surah panjang yang ada setelah Al-Fatihah itu dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan masani, masanil Quran. Ya, masani artinya itu adalah masna masna, artinya dua-dua, dua-dua. Ya, dalam hadis disebutkan sholatul laili masna masna. Sholat lail itu masna masna, artinya dua rakaat, dua rakaat. Ya. Nah, ketika Al-Fatihah itu misalnya disebut sebagai masani, berarti ada dua hal. Ya, kalau dalam bahasa Inggris masna itu dua itu biasa diistilahkan dengan kata double. Ya, kalau ada 2 huruf W itu disebut dengan WW. Ya, artinya ada apa namanya double huruf W-nya misalnya, ya, atau double U-nya, WW. Ya, jadi sesuatu yang terulang 2 kali, ya, atau sesuatu yang terulang, atau maknanya adalah 2. Ya, sekali lagi maknanya adalah 2. Ya, karenanya Al-Quran itu juga disebut dengan masani. Ya, artinya apa? Bahwasanya dari Al-Quran itu ada sesuatu yang berganda atau yang berulang. Ya, atau misalnya seperti ini. Bisa kita katakan masanil Quran, bentuk masanil Quran. Yaitu di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan al-amru wan nahyu. Ya, selalu berpasangan. Ya, ada perintah, ada larangan. Ada wa'ad, ada wa'id. Ya, ada sesuatu yang membuat kita gembira, busyra, dan ada sesuatu yang membuat kita takut atau khawatir. Ada rojaan, ada khauf. Ya, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harapan mencapai surga Allah dan ada rasa takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ada ashabun nari, ada ashabul jannah misalnya. Ada calon-calon penghuni surga dan ada calon-calon penghuni neraka. Itu adalah sesuatu yang double yang selalu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, kadang misalnya disebutkan dulu tentang keutamaan surga, lalu setelah itu ada peringatan terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada orang yang beramal baik, maka dicatat amalnya sekecil apapun. Fa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Ya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, dan siapa yang ringan timbangannya, amal kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah dan seterusnya. Ya, dan ini banyak di dalam Al-Quran. Itu diantara makna daripada masani. Ya. Kemudian makna masani yang lain adalah as-sana, ya, atau pujian. Jadi artinya bahwasanya Al-Quran itu selalu penuh dengan pujian, ya. Selalu diisi dengan pujian. Ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk misalnya juga di dalam surah Al-Fatihah, ya. Di dalam surah Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah disebut masani? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada tikrarus sana, ada pujian yang berulang-ulang. Ya, misalnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Disebutkan dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim.
Itu sekali dibaca dan di situ sudah double di dalamnya pujian kita terhadap Allah, bahwasanya Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bagi yang meyakini bahwasanya basmalah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah. Ya, karena nanti kita akan sebutkan bahwasanya apakah basmalah ini merupakan bagian daripada Al-Fatihah atau dia bukan bagian daripada Al-Fatihah. Iya. Tapi ini di dalam salah satu perkataan, istilahnya satu tong pendapat, bahwasanya dari basmalah itu sudah disebutkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian masuk ke surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, disebut lagi ar-rahmani ar-rahim, ya sudah disebutkan dalam basmalah ar-rahman ar-rahim, kemudian dalam ayatnya disebut lagi ar-rahmani ar-rahim. Berulang lagi. Ya, berulang. Maka di sini Al-Fatihah disebut sebagai masani. Iya. Atau berulang pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga dalam hal ini adalah pada hadis pembagian bagian Allah dan bagian untuk hambanya. Ya, karena dalam hadis kursi disebutkan bahwasanya qasamtus shalah baini wa baina abdi, ya. Allah berfirman bahwasanya saya membagi dua salat, satu bagian buat saya dan satu bagian buat hambaku. Ya. Maka ketika seorang hamba, orang yang mengerjakan sholat mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah katakan hamadani abdi. Mulai, hambaku memujiku. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allah katakan, kalau seorang musalli mengatakan Ar-Rahmani Ar-Rahimi, maka Allah jawab bahwasanya asna alayya abdi. Hambaku memberi sanjungan kepadaku. Jadi sudah dipuji, kemudian disanjung. Ya. Setelah itu Malik Yaumiddin. Ya. Ketika seorang musalli mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah akan mengatakan majadani abdi. Hambaku menyucikanku, ya, atau mensucikan saya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadali abdi. Iyyaka na'budu, ini untukku, wa iyyaka nasta'in, dan ini adalah untuk hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku akan kuberikan apa yang mereka minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadzal li abdi wa li abdi masal. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku aku akan berikan apa yang mereka minta. Nah, di dalam bacaan Al-Fatihah yang kita lantungkan di dalam sholat-sholat kita, itu Allah menjawab bahwasanya kita memuji Allah, dan berulang-ulang kali dipuji oleh kita, ya, dan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kembali ke riwayat yang dipegangi oleh ulama yang menyatakan bahwasanya bismillah itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah, itu juga disebutkan di sana bahwasanya ketika seorang hamba itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah katakan zakarani abdi, hambaku mengingatku atau dia berzikir kepadaku, yang tentunya zikir itu adalah bagian daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dari makna-makna ini jamaah sekalian bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Fatihah itu betul-betul bisa disebut sebagai masani, dalam arti bahwasanya ada tikrorus sana di situ. Ada pujian yang selalu terulang di dalamnya. Ya. Dan juga secara khusus Al-Fatihah disebut sebagai masani, atau bentuk kenapa Al-Fatihah ini disebut sebagai surah yang masani, karena di dalam Al-Fatihah ini selain tadi pujian itu berulang, lafaz-lafaznya, kata-katanya atau kalimat-kalimatnya itu juga berulang. Ya, kalau masuk Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada kata Ar-Rahmani Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, jadi yang berulang itu kembali Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada iyyaka wa iyyaka. Berulang kata itu, berulang kata iyyaka
wa iyyaka. Ya. Atau ihdinas siratal ladzina. Ya. Jadi ada as-sirata, ada sirata. Ya. Itu diulang. Maka dalam hal ini Al-Fatihah disebut sebagai masani, double. Diulang-ulang kata atau kalimat yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Baik. Jadi ini semoga menguatkan kita bahwasanya kalau kita membaca Al-Fatihah ini maka kita sementara membaca Al-Masani. Ya. Kita membaca surah yang di dalamnya ada double ya, ada kata-katanya yang diulang ya, Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ada iyyaka wa iyyaka, ada sirata, ada as-sirata. Ya, itu terulang, diulang-ulang. Makanya maknanya adalah masani. Ya, seperti itu ya. Jadi Al-Qur'an atau Al-Fatihah ini secara khusus disebut sebagai masani. Namun yang menakjubkan dari pengulangan ini, jamaah sekalian, yang menakjubkan dari pengulangan ini bukan hanya sekadar diulang lalu kemudian mungkin maknanya sama, tetapi ketika Allah mengulang-ulang lafaz itu, ternyata makna daripada lafaz itu, sekalipun misalnya maknanya itu atau katanya itu sama, diksinya sama, iyyaka wa iyyaka, as-sirata as-sirata, ar-rahmani ar-rahimi, memang kata itu berulang, tetapi kemudian kalau kita menelusuri lebih jauh, ya, kita tadaburi ayat itu, kita cari sampai ke ujung-ujungnya ya, atau sampai ke akar-akarnya, maka kita akan menemukan bahwasanya makna dari setiap kata itu berbeda, sekalipun pengucapannya sama. Ya. As-sirata as-sirata, iyyaka wa iyyaka. Dan itu bagian daripada ijazul Quran, ya, bagian daripada mukjizatnya Al-Quran yang kalau kita pahami itulah yang bisa membungkam daripada perhatian kita atau menarik takjub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu diantara makna al-masani. Kemudian juga diantara makna al-masani yang lain selain dari yang sudah kita sebutkan tadi bahwasanya dia adalah pengulangan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kata yang berulang atau ada dua urusan yang selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna lain daripada al-masani adalah surah-surah yang terdiri dari atau surah yang jumlah ayatnya tidak sampai 100 ayat. Ya. Jadi Al-Quran ini punya pembagian surat-surat ya, atau diklasifikasi oleh para ulama kita bahwasanya ada surah yang memang sab'ut tiwal, disebut dengan sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang sekali. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi surah yang jumlahnya seratusan, ya, atau mi'in atau jumlah yang 100 gitu, ya. Dan setelah itu ada surah yang jumlah ayatnya itu tidak sampai 100. Dan inilah oleh sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya yang kurang dari 100 itu disebut dengan masani. Disebut dengan masani. Ya. Sekalipun kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Ya, kalau misalnya ada surah yang betul-betul panjang ya seperti Sab'ul Tiwal, lalu kemudian ada surah yang jumlahnya seratusan, kemudian yang kurang dari 100 itu yang dimaksud yang mana? Ya, ada di antara mereka mengatakan dia dimulai dari surah Al-Ahzab. Ya, surah Azab yang jumlahnya 73 ayat misalnya, tidak sampai 100 ya, hanya 73 ayat saja dari surah Al-Ahzab itu. Ada yang mengatakan Fatir. Ya, ada yang mengatakan beberapa surah sebelum Yasin, ya. Lalu kemudian setelah itu ada lagi satu klasifikasi dari nama-nama surah itu, yaitu surah
al-mufassal, ya. Artinya surah yang betul-betul sangat pendek, ya, tidak puluhan ayatnya, ya. Ada cuma sepuluhan, ya, atau belasan, atau hanya beberapa saja tidak sampai 10 ayat. Ya, itu adalah surah-surah yang mufassal. Nah, kalau surah mufassal ini juga ada perbedaan di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan dia dimulai dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, ya, janganlah kalian mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Mufassal itu dimulai dari Al-Hujurat, ya, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya dia dimulai dari Qaf, ya, surah Qaf. Ya, ala kulli hal itu beberapa apa namanya surah yang dimaksud dengan al-masani. Ya, saya ulangi bahwasanya oleh sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan masani itu ada yang tidak mencapai jumlah ayatnya sampai 100, ya. Dan ada yang puluhan, ya, seperti tadi ada surah Al-Ahzab, lalu kemudian masuk lagi ke Al-Mufassal, surah-surah pendek yang jumlahnya hanya belasan, atau tidak sampai 10 ayat, ya, tidak sampai 10 ayat. Dan dikatakan ada yang mulai dari Al-Hujurat, dan ada yang mengatakan bahwasanya dia dimulai dari Qaf sampai surah An-Nas, itu pendek sekali. Nah, itu disebut dengan Al-Masani, itu disebut dengan Al-Masani, ya. Tetapi kemudian jamaah sekalian, ada juga di antara ulama kita yang mengatakan bahwasanya seluruh isi Al-Quran itu adalah masani. Artinya apa? Bahwasanya Al-Quran itu seluruhnya, ayatnya, surah-surahnya itu semuanya adalah masani. Seperti dalam surah Az-Zumar ayat ke 23, ya, kalau tidak salah. Di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masani. Ya, disebutkan bahwasanya Allah telah menurunkan perkataan yang paling terbaik, ahsanal hadis. Apa itu ahsanal hadis? Apa itu perkataan yang terbaik? Firman yang terbaik itu kitaban, dalam bentuk sebuah kitab, mutasyabihan, yang seluruh ayatnya itu mutasyabih. Maksudnya apa? Serupa kualitas ayatnya. Jadi ayat-ayat ini serupa kualitasnya. Ya, misalnya kalau kita takjub dengan satu ayat, sebenarnya ayat yang lain juga memiliki faktor yang bisa membuat kita takjub sebagaimana kita takjub pada ayat tersebut. Ya, tetapi inilah sekali lagi kita katakan tadi bahwasanya mungkin karena kita yang kurang paham dengan satu ayat sehingga kemudian ya kita lewatkan begitu saja itu ayat. Ya. Itu kenapa? Karena kita mungkin masih kurang mempelajarinya atau kurang mentadaburi daripada ayat itu. Ya. Karena itu Allah katakan bahwasanya Allah turunkan sebuah perkataan yang terbaik dalam sebuah kitab yang memiliki sifat mutasyabihan masani. Ya, mutasyabihan masani, yang serupa ayat-ayatnya, dan masani. Apa itu masani? Maksudnya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Bahkan setiap kali kita membaca, boleh jadi saat ini kita takjub dengan satu kata, ya. Ternyata kita baca lagi, ada lagi kata yang lain yang membuat kita takjub. Ya, kita baca lagi, ternyata kata yang sama itu ada lagi faedah yang lain yang kita dapatkan dari ayat itu. Jadi dia berulang-ulang, dan semakin kita ulang, ternyata semakin kita takjub dan kita mendapat faedah dari ayat itu. Ya. Sehingga kemudian Allah katakan dia adalah kitaban mutasyabihan masani tasta'irru qulubul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Allah katakan bahwasanya orang yang sudah merasakan bagaimana kualitas daripada ayat-ayat Allah dan dia selalu mengulang-ulang ayat Allah itu, maka
akan selalu bergetarlah kulit-kulit mereka disebabkan karena khasyahnya mereka, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga sekali lagi jemaah sekalian dikatakan bahwasanya semua Al-Qur'an itu adalah masani. Ya. Sehingga Al-Fatihah itu adalah masani. Al-Baqarah itu masani, Al-Imran itu masani, An-Nisa al-masani, ya. Al-Ikhlas masani, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bidin al-Maun itu masani, An-Nas masani. Semuanya adalah masani dan semuanya kita ulang-ulang. Ya, hanya saja kita yang selalu mengurangi masani ini. Artinya apa? Kita yang kurang mengulang-ulang daripada ayat ini. Ya, karena itu Al-Quran kalau kita sudah tamat membacanya, ya, kalau kita sudah tamat dari membaca Al-Quran, maka kita ulang lagi dari awal. Ya, kita baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ke An-Nas. Lalu setelah An-Nas kita kembali lagi ke Al-Fatihah. Itu masani. Ya, jadi kalau kita terus mengulang-ulang bacaan kita, bacaan Quran kita, tadarus kita, ya atau hafalan-hafalan kita selalu ulang-ulang hafalan itu, maka kita telah memberi makna, ya, dan kita telah mewujudkan bahwasanya Al-Quran itu adalah masani. Baik. Jadi karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini suatu faedah bagi kita bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan selalu kita ulang-ulang dan semoga kita tidak pernah diberi rasa bosan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sahabat mengatakan Utsman bin Affan bahwasanya lau tahurat qulubuna wa syabiat min kalamillah. Sekiranya hati kita ini suci, bersih dari dosa-dosa, maka kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca dari Al-Quran. Kita tidak akan pernah bosan untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah khasais Al-Fatihah, ya, atau kekhususan Al-Fatihah. Tapi bagaimana ini panitia? Ini sisa kurang lebih mungkin 10 menit ke depan atau di menit kemana? Menit keberapa ini saya harus stop ini? Apa ada pertanyaan atau saya lanjut saja sampai 45 atau gimana? Bisa dilanjut mungkin dulu untuk beberapa poin, Ustaz. Oh ya, baik. Kalau begitu saya masih lanjut lagi dan boleh mungkin di kode untuk stop ya kalau misalnya memang harus ada pertanyaan sebelum mengakhiri. Jangan sampai saya juga terbawa juga ya dengan syarah ini ya. Dan memang jamaah sekalian, kalau kita berbicara soal Al-Fatihah ini, insya Allah kita akan selalu tertarik untuk mempelajari apa sebenarnya yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke karakteristik Al-Fatihah atau kekhususan Al-Fatihah. Artinya kekhususan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh surah-surah yang lain. Ya, apa kekhususan yang dimiliki oleh Al-Fatihah? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk menghafal Al-Fatihah. Ya. Artinya apa? Bahwasanya tidak sah, tidak diterima keislaman seseorang kecuali bila dia menghafal Al-Fatihah. Ya, apakah dia orang Arab, ya, atau orang ajam seperti kita di Indonesia ini, laki-laki maupun perempuan, ya, semua wajib untuk menghafal Al-Quran. Kenapa kita katakan seperti itu jemaah sekalian? Karena Al-Fatihah ini adalah syarat sekaligus rukun daripada sholat seseorang. Ya, rukun sholat daripada seseorang. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak ada sholat baginya. Tidak diterima sholat baginya. Sementara kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah imaduddin, umuduhus sholah. Ya. Rasul amri al-Islam wa umuduhus sholah. Pokok segala urusan itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Ya, artinya apa? Kalau sholat ditegakkan, maka akan tegak agama ini. Kalau dia ditinggalkan,
dia diruntuhkan, maka runtuhlah agama kita ini. Ya. Makanya sholat ini sesuatu yang sangat penting. Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya. Perbedaan atau perjanjian antara kita dengan mereka ahli kitab dan orang-orang musyrik adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara au asyraka. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat tersebut, maka sungguh dia telah kafir dan dia telah musyrik. Ya. Orang yang tidak sholat itu bukan muslim. Ya, dianggap tidak muslim. Ya. Dia dianggap musyrik atau dia dianggap sebagai bagian daripada orang yang mengkufuri Allah. Ya. Nah, orang kalaupun dia sholat, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya juga tidak diterima. Ya, karena itu, sinilah kenapa Al-Fatihah ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim muslimah. Ya, setiap muslim dan muslimah. Ya, karena itu biasa disebutkan bahwasanya kalau kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran seluruhnya kepada anak-anak kita, maka cukup ajarkan Al-Fatihah. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita sudah ajarkan di Al-Fatihah, maka dia akan terus mengulang-ulang Al-Fatihah itu di dalam sholatnya, dan pahalanya sama dengan apa yang akan dia dapatkan dari membaca seluruh isi Al-Quran. Itu pentingnya ya, bagaimana mengajarkan Al-Fatihah ini bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, ya, ketika anak itu misalnya mau diserahkan kepada orang lain untuk mengajarkan dan menghafalkan Al-Quran tersebut. Hanya saja jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini ada sebuah permasalahan yang dibahas oleh para ulama kita tentang kewajiban kita untuk menghafal Al-Quran atau membaca Al-Fatihah ini. Ya, apakah dia sifatnya kulliyah atau julliyah? Ya, dalam bahasa Arab dihafal seluruh ayatnya. Apakah sifatnya kulliyah atau julliyah? Ya, kalau kulliyah, atau saya sebutkan dulu, ada pepatah Arab yang biasa disebut mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, penyebutan kata al-kullu wal jullu ya. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semua, apa yang tidak bisa diraih semua, maka jangan ditinggalkan julluh. Ya. Mala yudraku kulluhu, apa yang tidak bisa diraih kulluhu secara keseluruhannya, maka jangan tinggalkan julluhu. Ya. Apa itu julluhu? Julluhu artinya biasa juga diterjemahkan bahwasanya semuanya. Apa yang tidak bisa diraih semuanya, maka jangan ditinggal seluruhnya. Ya, biasa begitu ya. Maksudnya terjemahan bebasnya itu. Terjemahan bebasnya itu. Tetapi kalau kita kembali ke etimologinya, ke bahasa Arabnya, bahwasanya al-kullu itu adalah seluruhnya dan harus sempurna. Ya, al-kullu itu sempurna. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Tidak ada cacatnya semua. Tidak ada cacatnya sama sekali. Itu namanya al-kullu. Kalau al-jullu, maka cukup sebahagian besar. Ya, kalau sebahagian besar sudah dibaca atau sudah dihafal, maka sudah memenuhi. Ya. Al-kullu al-jullu. Nah, disinilah perbedaan ulama kita ketika mereka membahas ini. Apakah Al-Fatihah itu al-kullu atau al-jullu? Ya. Baik. Kalau al-jullu, ya Mas Kalian, kalau al-jullu, maka kalau al-kullu itu tidak bisa dibagi. Sementara kita dapatkan tadi bahwasanya Al-Fatihah itu bisa dibagi dan Allah sendiri membagi Al-Fatihah. Ya. Seperdua buat Allah dan seperdua buat hambanya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah ini tidak harus kulluhu, tapi bisa julluhu. Nah, makanya seorang yang sholat berjamaah, misal, seorang yang sholat berjamaah, lalu kemudian agak terlambat atau agak telat mengikuti imam, lalu kemudian dia membaca sebahagian dari Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau sudah sampai di sini, maka itu sudah menjadi aglab. Itu sudah disebut dengan al-jullu. Ya. Karena sudah ada sebagian
Itu disebut dengan al-jullu. Maka dalam hal ini seorang makmum tidak mesti melengkapi seluruh Al-Fatihah yang ia baca. Dan ini berimplikasi, berimbas ke hukum bacaan Al-Fatihah kita ketika misalnya kita sementara sholat berjamaah atau kita sholat sendiri. Ya, sholat sendiri, sekiranya misalnya kita hanya bisa membaca sebahagian daripada Al-Fatihah itu, ya dalam hal ini, itu konsekuensinya kalau kita katakan bahwasanya Al-Fatihah ini sifatnya al-jullu, ya maka itu sudah mencukupi. Tidak harus sempurna, tidak harus seluruhnya. Ya. Lalu kemudian bagaimana misalnya tadi bukankah Allah telah membagi dua, seperdua buat Allah dan seperdua buat hambanya. Ya, sementara ending daripada Al-Fatihah itu adalah ada permintaan yang akan diajukan oleh seorang hamba yang mengerjakan sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan ada permintaan. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang hamba tidak sempat membaca itu? Nah, di sini oleh para ulama kita mengatakan bahwasanya ada hadis, ya ada hadis Nabi SAW, sekalipun hadis itu ada perbincangan di kalangan ulama kita, tetapi hadis ini diterima dan bahkan menjadi bagian amal yang bisa menjadi dalil bagi sebagian dalil yang menunjukkan hal itu atau hukum itu. Dalam hadis disebutkan seperti ini. Man syagala bidzikri an mas'alati a'taituhu khairan ya minas sa'ilin, ya atau maqala jalla wala fi hadis kursi, ya dalam hadis kursi disebutkan bahwasanya barang siapa yang tersibukkan untuk berzikir kepada saya, kata Allah, dari berdoa kepada saya, artinya dia awalnya sibuk berzikir dan luput berdoa, ya maka Allah akan memberikan yang lebih baik apa yang diberikan kepada apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Ya, jadi hadisnya disebutkan bahwasanya siapa yang tersibukkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tersibukkan dengan zikir kepada Allah, dalam riwayat yang disebutkan siapa yang tersibukkan dengan membaca Al-Qur'an dari berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Ya, artinya apa? Tanpa kita meminta kepada Allah, maka Allah akan memberi, dan bahkan pemberian Allah itu lebih besar, lebih banyak, lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa itu. Insya Allah. Nah, sama ini, sama tadi, bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah, yang dibaca hanya sepotong, dia hanya zikir, dia hanya sibuk memuji Allah, ya. Dia berzikir kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin, dia mensucikan Allah. Dia sibuk dengan yang hal-hal yang seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dia tidak sempat untuk berdoa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sekiranya orang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hal ini jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu punya pembahasan yang sangat panjang tentang masalah doa yang seperti ini, ya. Karena ternyata setelah dibahas lebih jauh, ternyata doa itu ada yang memang sifatnya kandungannya adalah zikir, dia berdoa, tapi dia kandungannya hanya zikir. Dia zikir tapi sekaligus doa. Ya. Dan tanpa ada permintaan, dan ada memang doa yang isinya permintaan. Jadi tidak semua doa itu bentuknya adalah permintaan, tetapi ada doa hanya dalam bentuk zikir. Ya. Contohnya apa? Misal Zunnun Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ketika berada di di kegelapan yang berlapis-lapis di dalam perut ikan. Apa kata beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau.
la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau. La ilaha illa anta subhanaka, ini sesungguhnya aku ini kuntu minadh-dhalimin, termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya. Beliau tidak berdoa kepada Allah. Tetapi dari zikir yang disebut ini sudah termasuk mengandung doa. Karena Allah sudah paham bahwasanya dia sementara terjepit disebabkan karena kezaliman atau dosa yang ia lakukan. Ya, dengan tasbih yang ia ucapkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, laula kana minal musabbihina lalabithu ila yaumi yub'atsun. Ya, sekiranya Yunus itu tidak termasuk di antara orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka dia akan kekal di dalam perut ikan tersebut. Ya, jadi dia tidak berdoa, tapi dia tidak mengucapkan ya Allah keluarkan aku dari sini, tidak. Tapi Allah sudah paham. Ya, dia dalam keadaan seperti itu. Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir menuju ke Madian, beliau sudah tidak punya lagi makanan. Beliau tidak mengatakan ya Allah berikan aku makanan, tetapi beliau mengatakan Robbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya misalnya, Rob ya Tuhanku, sesungguhnya engkau mampu menurunkan kepadaku sebagai orang yang fakir, ya. Padahal maksudnya di situ beliau sangat membutuhkan makanan, ya. Sehingga ini bisa menjadi pelajaran bahwasanya memang fakir itu adalah orang yang memang sama sekali tidak punya makanan. Karena itu zakat fitri kita, zakat makanan kita itu lebih baiknya diserahkan kepada orang yang fakir. Artinya memang sampai makanan pun mereka tidak bisa memenuhinya. Ya, dan beliau Nabi Musa itu tidak berdoa bahwasanya ya Allah turunkan saya makanan, tidak. Tapi beliau cuma memuji saja kepada Allah bahwasanya ya Allah engkau ini bisa menurunkan apa saja yang aku butuhkan. Saya ini adalah hambamu yang fakir. Tapi maka jamaah sekalian dalam hal ini kemudian sekalipun dia hanya berzikir, tetapi kemudian sudah ada doa yang Allah Subhanahu Wa Taala paham dari hamba tersebut. Baik, saya kira ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Masih ada lagi insya Allah pembahasan sedikit tentang Al-Fatihah sebelum kita masuk ke ayat per ayatnya. Nah, ya baru saya baca ini. Sekarang sudah pukul 6.52 ya. Sudah lewat ya. Syukran, jazakumullah khairan. Dan saya tutup, saya kembalikan ke moderator atau panitia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Ya, jazakallahu khair kepada Ustadz. Mungkin untuk sesi tanya jawab kami tampung saja dulu. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya baru kita akan jawab bersama. Begitu mungkin Ustadz ya. Iya, iya. Iya. Syukran. Iya. Iya. Syukran Ustadz. Amin. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah menunjukkan pukul 6:50 dan mungkin masih ada aktivitas yang akan kita lanjutkan setelah taklim ini. Jadi kalaupun ada saran tak atau masukan bagaimana bagusnya, tetap kami tunggu di nomor yang telah kami kirimkan ke yang tadi ya, di mana itu, di chatroom. Kepada akhwat wa ummahat